Pada tanggal 6 Juni tahun 1901, lahirlah anak kedua dari pasangan Raden Sukemi dan Ida Ayunyuman Rai. Dialah Soekarno. Ya, beliau adalah Soekarno, presiden pertama Indonesia. Namun, tidak banyak orang yang tahu, ternyata sang proklamator tidak terlahir dengan nama itu, melainkan namanya telah berganti dari nama awal beliau pertama diberi nama. Saat beliau kecil, beliau pernah mengidap banyak penyakit mulai dari malaria, tifus, hingga disentri. Suatu hari, beliau pernah mengalami sakit dalam waktu yang sangat lama, dan hanya bisa terkapar di atas kasur, seperti seakan mengakhiri hidup. Dalam buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, mengisahkan bagaimana orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa anak yang penyakitan disebabkan oleh namanya yang tidak cocok. Karena alasan itu, Soekarno kecil berganti nama. Nama kelahiranku adalah Kusno. Aku hidup sebagai anak yang penyakitan. Bapak menerangkan, kalau namanya tidak cocok, kita harus memberinya nama lain, agar tidak sakit-sakit lagi, kata Soekarno menirukan ayahnya sebagaimana ditulis Cindy dalam bukunya. Nama awal Kusno menjadi Karna. Beliau punya ayah seorang guru dan budayawan. Ayahnya itu pandai membaca kisah-kisah lontar seperti Mahabharata. Saat Soekarno kecil, saat sakit, Sukemi memutuskan mengganti nama Kusno menjadi Karna. Ya, Karna adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata, kata sang ayah pada anaknya. Soekarno menjawab, kalau begitu, tentu Karna seorang yang sangat kuat dan besar. Beliau menyebutnya seolah dengan penuh kegembiraan. Menjadi Karno. Pelafalan A dan O dalam bahasa Jawa tidak mengubah maknanya. Ibundanya menaruh harapan besar pada putranya untuk menjadi Karna yang kedua. Dalam bahasa Jawa, pelafalan A dan O di akhir tidak mengubah esensi dan maknanya. Sementara tambahan su memiliki makna sebagai yang paling baik. Dengan demikian, Soekarno bisa diartikan sebagai pahlawan yang paling baik. Begitulah kisah singkat sejarah penggantian nama presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Terima kasih.